Halo keluarga Sehat Q, balik lagi di podcast ngobrol bareng dokter. Hari ini masih sama gua Arif, Gua Abi. Gue Nina. dan hari ini kita kedatangan dokter narasumber kita. Halo, gue Reni. Iya, hari ini kita bakalan ngebahas apa nih? Ngebahas masih muda kok udah penyakitan. Iya. Siapa yang relate dengan pertanyaan itu? Gue. Gue juga sih sebenarnya. Kayak banyak deh orang yang relate dengan pertanyaan ini, apalagi sekarang kan suasananya COVID gini. Selain pandemi juga kayak lo banyak nyimpen waktu di rumah nggak ngapa-ngapain kan, lo bingung cuma tidur-tiduran. Kalau nggak tidur ya makan, kalau nggak makan ya nonton TV kayak gitu doang kan. Lu nggak ada kerjanya lebih. Enggak, kalau itu gue menyampaikan masyarakat umum aja, nggak menggambarkan pribadi gue. Bukan liburan loh, kayak gitu. Iya. Iya gitu. Jadi gue sih ngerasa apalagi pas 2020 kemarin ya, kan kita WFH tuh dari bulan Maret sampai November Desember tuh gue bener-bener ya udah geraknya cuma depan laptop. Gue melangkah tuh paling antara dari kasur ke meja kerja, dari meja kerja ke meja makan, dari meja makan ke kamar mandi, paling gitu-gitu aja. Jarang banget keluar gitu. Jarang banget keluar rumah. Sampai akhirnya gue merasakan beberapa bulan kemudian setelah WFH itu gue sakit punggung. Punggung gue sakit banget. Karena gue tuh ngerasa kayak anjir, kayaknya gue boleh ngomong anjir nggak boleh ya? Nggak apa-apa sih, iya nggak apa-apa. Ya, pokoknya waktu itu gue sakit punggung kan, karena emang waktu itu gue nggak punya kursi kantor, gue kerja di rumah tuh nggak pakai kursi kantor kayak Kursi ergonomis ya. Tapi lu masih pakai kursi karena ada yang lesehan gitu. Ada yang lu masih pakai meja gitu ya. Iya, gue masih pakai meja karena kalau lesehan gue nggak konsen. Maksudnya kayak kalau sambil di kasur itu gue nggak konsen, jadi gue pakai meja. Tapi kursinya tuh emang bukan kursi kantor gitu kan, bukan kursi kerja. Jadi gue kayak sakit punggung gitu sampai akhirnya gue beli kursi kerja gitu, dan itu juga jadi lumayan mending sih kalau udah ergonomis gitu kan. Gue juga sih, gue pas awal-awal WFH itu nggak punya meja kerja kan. Akhirnya gue invest lah. Gue beli meja kerja yang nggak gede sama beli kursinya. Itu lumayan sih, tapi ujung-ujungnya tetap ada masalah punggung. Nah, akhirnya karena gue di sini punya bantal punggung itu, akhirnya kemarin pas berapa lama itu gue bawa akhirnya ke rumah, dan itu udah lumayan mengurangi sakit punggung gue. Iya kan, kayaknya walaupun kan di sini kan usianya bisa terbilang masih muda lah ya kita ini. Iya. Ya, di akhir 20 awal 30 lah gitu. Iya. Nah, tapi penyakit tuh udah lumayan sering mampir gitu kan. Kayak lu sendiri, lu walaupun dokter juga lu pasti penyakit. Ada penyakitannya nggak? Ada penyakitannya dong. Kalau misalnya gue sih lebih ke ini, kalau misalnya di depan laptop terlalu lama tuh pusing. Lebih ke sakit kepala. Jadi kalau misalnya bisa aja sih salah satunya kayak pencahayaannya kayaknya kurang pas di guenya gitu. Terus jadinya gue atau enggak terlalu lama gue di depan laptop sampai kayak kurang istirahat gitu. Itu pasti gue pusing kalau udah kelamaan depan laptop sampai berjam-jam. Itu pasti sering banget gue keluhin sampai sekarang. Atau lo coba deh depan laptop tapi nggak kerja gitu, YouTube gitu. Iya. Mulai besok ya. Mulai besok. Iya, siapa tahu karena kerjaannya gitu. Sebenarnya sih itu sebenarnya sih itu semuanya bisa dialamin sama kita semua ya, terutama kalau kita WFH. Sebenarnya nggak WFH juga sih, WFO pun juga bisa sakit punggung. Kalau sakit punggung itu bisa disebabkan oleh posisi duduknya yang nggak pas atau bangkunya juga tidak support gitu. Dan aktivitas fisik kita juga terlalu sedentary lifestyle atau terlalu tidak banyak bergerak gitu. Jadinya punggungnya tuh hanya dalam satu posisi itu aja, nggak kemana-mana gitu tanpa ada pergerakan atau relaksasi gitu. Itu bisa nyebabin sakit punggung juga. Iya sih, kayaknya gue rasa salah satu permasalahan orang kerja tuh salah satunya sakit punggung itu nggak sih? Gue udah sampai ke dokter juga sih BTW. Gara-gara makanya gue beli si bantal yang buat support si kursi itu karena udah sampai ke dokter. Sampai fisioterapi gitu. Iya, dokter SPOT tuh. Itu berat tulang. Iya, gue ketemu sama si dokter itu emang gue tuh udah sampai kalau sholat itu, kalau gerak gini tuh udah sakit gitu. Akhirnya dikasih obat sih. Habis itu lo balik lagi ke aktivitas lo sebelumnya gitu. Iya, setelah sembuh. Sembuh balik lagi. Intinya sih beli bantal punggung itu doang. Habis itu udah gitu sih. Iya, emang sih. Kayak kalau soalnya tuh kalau gue di rumah,
kursi gue tuh kayak kursi kondangan tau gak sih lo? Yang kursi keras gitu. Ini kursi Citose tau. Iya kayak gitu. Jadi Yang bisa ditumpuk sampai tinggi. jadi kalau duduk lama-lama tuh sakit kan punggungnya gitu. Jadi emang kalau lo penyakit selain sakit punggung apa lagi? Oh banyak saya. Kelihatan ya? Enggak, kayak WFH itu sih gimana ya? Awalnya emang gue nggak peduli amat sih seputar kesehatan gitu ya. Paling mentok tuh kesehatan gue cuma bersihin bersihin kuping tiap 6 bulan sekali. Nah itu doang gitu, maksudnya nggak ada. Yang izin pagi-pagi. Iya, nggak ada general check up lah atau apa kayak gitu nggak ada. Terus kebetulan gue juga punya riwayat hipertensi dari bokap gue gitu kan. Nah sebenarnya sebelum WFH itu gue udah ada indikasi darah tinggi gitu, kayak mungkin darah gue nggak tahu lah, pas periksa kuping itu bisa 130 atau berapa kayak gitu kan. Nah pas WFH ini kan lebih katrok lagi lifestyle gue kan, udah gitu kan cuma duduk doang, nggak pernah olahraga, terus makannya kebanyakan karbohidrat, Indomie, terus makannya banyak, terus makannya di atas jam 9, jam 10 gitu kan, katanya nggak baik ya kalau kayak gitu ya. Nah itu udah gitu begadang pula di momen-momen tertentu gitu kan, kalau lagi asik nonton atau apa gimana sih, kita terlena dengan kebebasan waktu kita di rumah gitu kan, WFH gitu. Nah akhirnya itu semua berakumulasi sampai bulan Januari kemarin sih baru gue ngerasain itu. Darah gue tuh 150, detak jantung gue di atas cepek. 150-nya per berapa? 150 per 90-an kalau nggak salah. Terus ada detak jantungnya di atas cepek gitu, pulsnya, nadinya. Ya itu, nah sebelumnya itu gue makan ikan teri setiap hari. karena nyokap gue kan ini Bu. Karena gue suka teri kacang gitu kan. Bilang Nggak sadar biasanya kalau ngemil tuh. iya, nyokap gue ngasih banyak banget stoples gede gitu, lebaran gitu kan. Gue makan pagi, makan siang, makan malam, semuanya pakai ikan teri. Udah gitu ditambah sama lifestyle kemarin gue, akhirnya wah badan hangat, terus kayak ada gimana ya, detak jantung gue kayak kadang berasa gitu loh, Berdebar-debar gitu kan. palpitasi atau apa gitu, gue lupa namanya kayak gitu. Akhirnya gue periksa, emang tekanan darah gue tinggi, terus jantung gue sampai diperiksa di EKG, elektrokardiografi segala macam. Tapi EKG hasilnya normal nggak? Normal, tapi pas di eko tuh kayak ada penebalan sedikit gitu. Penebalan dinding septumnya ya? Nggak tahu penebal apanya yang tebal, pokoknya ada penebalan dah sekitar 0, sekian mili gitu. Nah itu katanya sih masih di batas atasnya ya, alhamdulillah lah kalau kayak gitu, belum parah atau apa. Dan dari situ akhirnya 180 derajat gue berubah gitu. Tiap hari olahraga, makan diet rendah garam segala macam gitu. Sampai sekarang sih alhamdulillah udah normal lagi ya, bukan masalah itu lagi. Jadi sekarang lifestyle lo udah berubah gitu. Wah iya, saya udah belajar soalnya dari pengalaman. Ngapain aja? Setiap hari saya olahraga, at least 30 menit, bisa sampai sejam lah kalau misalnya lagi pengen gitu. Terus makan rendah garam, tuh penting sih, maksudnya Indomie gue nggak pernah makan lagi udah 2-3 bulan terakhir ini gitu. Terus gue diet juga, nasi sedikit, lauknya banyakin protein sama sayuran gitu juga gitu. Terus nggak jarang ini sih, apa sih kalau WFH GoFood, GrabFood kayak gitu-gitu kan, udah gitu kan promo mulu kan tiap hari kan, lu bingung kan. Nah itu gue nggak pernah lagi. Seenggak-enggaknya GoFood, GrabFood gue beli gado-gado. Tapi dari perubahan gaya hidup lo yang sekarang, lo ada tensi lagi gak baru-baru ini? Setiap hari gue tensi. Jadi berapa? Semenjak kilas balik gue Iya, 2 bulan yang lalu, sebelum jadi Newmie ini. Iya. Iya, dari 150 tuh pertama kan gue minum obat dari itu kan ya, itu normal. Nah habis saat minum obat itu gue udah rubahin lifestyle gitu. Nah cuma beda sedikit doang sih pas habis minum obat sama lifestyle baru gue ini. Sekarang tuh 120-an, naik dikit 125, 100. Tapi udah nggak pernah tinggi lagi atau kadang-kadang masih tinggi juga? Nggak pernah tinggi lagi sih, nggak maksudnya 130 mungkin karena gue habis ngambil tensinya, nah kayak gitu. Tapi sekarang konsisten 120, 80 sekian gitu. Detak jantung juga nggak pernah di atas cepet lagi. Nah. Jadi kalau misalnya hipertensi itu kan seseorang dikatakan hipertensi beda-beda sih kriterianya. Kalau ada yang bilang kriterianya itu di atas 130 per 80 udah hipertensi. Tapi ada juga yang bilang di atas 140 per 90. Lalu bisa dikatakan hipertensi jika 2-3 kali pengukuran tinggi dalam waktu 1 minggu. Jadi baru sekali tinggi belum tentu hipertensi. Coba besoknya lagi gitu. Kalau misalnya udah 3 kali rata-ratanya tetap tinggi,
yaitu berarti hipertensi. Nah tadi kan Abi bilang orang tuanya ada yang hipertensi dari bapak ya. Iya. Nah seseorang orang tua yang mengalami hipertensi, misalnya salah satu aja, itu 30% akan menurun ke anaknya. Tapi kalau misalnya dua-duanya, itu 45% akan nurun ke anaknya. Jadi change-nya itu lebih besar lagi. Terus yang kedua tadi Abi bilang sebelumnya tuh suka konsumsi asin-asin atau kayak mie instan gitu ya. Kadar mie instan Sama teri tadi kan. Iya, teri. Dan mie instannya nggak cuma 1, 2 biasanya. Kadar mie instan itu katanya ada yang mencapai 800 sampai 1000 mg natrium dalam satu mie instan. Sedangkan kebutuhan natrium kita itu hanya 1500 sampai 2000 mg per hari. Atau setara dengan 1 sendok teh garam. Kalau misalnya 2 mie instan, satu mie instannya udah 1000, itu udah 2000. Udah nggak bisa makan apa-apa lagi. Abi kalau udah ibaratnya kalau dia udah makan mie instan sehari udah melebihi si kebutuhan natrium harusnya gitu kan. Tapi setelah itu dia makan yang lain lagi, belum cemilan-cemilan yang lain lagi, akhirnya natriumnya udah kebanyakan lah. Si ginjalnya ini capek untuk ngeluarin kelebihan natrium di dalam tubuhnya. Harusnya kan dikeluarin kan, udah dikeluarin aja. Tapi ginjalnya udah bilang, ini bebannya udah kebanyakan nih natrium gitu. Akhirnya natrium itu kan sifatnya menahan air. Setelah menahan air, jadilah volume darah kita itu semakin banyak. Volume darah semakin banyak, si jantung tuh ngomong, ini volume darah ini kebanyakan, jadi saya harus naikin si tekanannya supaya bisa menyeimbangkan. Jadilah tekanan darah tinggi. Iya, lu makan Indomie pakai teri lagi. Kadang gue pernah tuh sekali Indomie. Pakai kerupuk lagi. Iya, gue bilang wah enak sih di dunia, tapi Enak sih di dunia. tapi Jajan ya. tapi kalau kayak ini nggak sehat nih hidup gue kalau gini-gini terus gitu akhirnya ya mau nggak mau ya diganti. Tapi emang Indomie tuh gede banget ya, kita nggak tahu Indomie goreng biasa tuh kalau nggak salah 800-an deh. Jadi yang jumbo 1000-an kalau iya, makanan yang paling tinggi kadar natrium selain mie instan itu ada burger, roti, pizza, sama kerupuk. Makanan Kerupuk tinggi. makanan gue semua gitu. Makan harian lagi. Tapi emang kerupuk tuh salah satu makanan paling jahat sebenarnya, ya nggak sih? Betul, Karena betul. dia kan enteng dan nggak kerasa ketika lo makan kan. Iya. Tapi dia udah natriumnya tinggi, kalorinya juga tinggi banget. Kerupuk tuh kayak kerupuk putih gitu, kerupuk Kerupuk apa aja. Apapun warna dan bentuknya ya. Nggak memandang ras gitu. green gitu. Betul. Lagi pula kerupuk tuh juga mengandung lemak jenuh sama lemak trans juga ya, karena dia digoreng. Kayak di sangrai gitu gimana pakai pasir? Yang kerupuk pasir. Gue suka nyangrai sendiri sih di rumah gitu. Pakai pasir biar healthy. Pokoknya kalau dia ada proses pemanasan itu udah beda lagi. Maksudnya iya tetap udah ada kandungan lemaknya. Waktu luang lu banyak gue perhatiin dia bisa sangrai kerupuk itu di rumah. Terus kalau lu udah apa yang lo lakuin dengan selama WFH untuk mengembalikan kalau Abi kan sekarang udah kembali ke fitrah nih. Ya, alhamdulillah. Dia mengubah gaya hidup. Nah kalau lo Gue justru sebenarnya kebalik nih. Kalau dulu kan waktu awal kita masih ngantor itu kan gue emang udah jarang makan nasi ya, mengurangi gitu. Nah, awal tahun kemarin tuh gue udah mulai balik lagi, maksudnya enggak, justru malah setelah lebaran, setelah puasa tuh gue udah mulai rutin makan nasi lagi gitu. Jadi gue selama awal WFH itu gue justru lebih sering olahraga, justru jadi masih sering olahraga, makan masih gue manage lah, masih gue teratur gitu. Nah, cuma sekarang itu justru gue lagi olahraganya berkurang, plus gue lagi sering banget makan yang manis-manis gitu. Nggak tahu kenapa sih gue kayak lagi craving banget makan manis mulu gitu, nggak tahu penyebabnya apa gitu. Misalnya sore-sore biasanya nggak pengen makan apa-apa nih, jadi pengen makan malam juga gitu. Gue nggak tahu sih kenapa sih. Sebenarnya emang dari dulu, dari kecil tuh emang udah biasa kayak gitu. Nah, cuma karena udah sempat olahraga itu kayak ketahan terus balik lagi. Dan emang gue ada riwayat turunan diabetes juga gitu. Jadi gue nggak tahu sih ngaruhnya gimana. Itu maksudnya makan manis tuh kayak gimana? Maksudnya makan martabak gitu. Iya. Boba gitu. Jadi gue tuh sering banget GoFood martabak keju. Terus tebak soalnya. terus abis itu roti terus gue pakai yang susu kental manis, pakai meses kayak gitu-gitu. Terus susu putih, pokoknya gue bikin minuman manis, makanan manis gitu-gitu sih di rumah, sama jajan juga jadinya gitu. Tapi nggak tahu kenapa tuh, terus gimana ya? Oke. Tadi makanan manis ya, misalnya
tapi olahraganya juga kurang nih, misalnya lebih banyak di rumah, lebih banyak santai, terus lo makan makanan manis kan pasti mengandung gula dan tinggi kalori gitu. Kalau misalnya sesekali sih nggak apa-apa, tapi kalau misalnya keterusan itu bisa menimbulkan resiko terjadinya diabetes. Dan asupan gula per hari kita itu nggak boleh lebih dari 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan kalau menurut WHO ya. Dikit juga ya? Iya, itu dikit 4 sendok makan. Sedangkan kalau lo seduh teh manis aja tuh udah 2 ya, setidaknya kan 2. Belum lagi lo makan yang lain-lain gitu, itu udah melebihi asupan harian gula per hari lo gitu. Jadi kalau bisa gulanya itu dikurangin atau diganti dengan pemanis alami lainnya gitu. Contohnya bisa stevia kayak gitu, kayak sweetener yang lebih sehat lagi gitu. Kalau buah tuh sebenarnya masuk ke ini nggak sih, masuk ke Kehitungan 4 sendok itu? Iya, kehitungan 4 sendok itu. Iya, masuk karena dia hitungannya gula tapi alami. Masih alami. Soalnya kan gue kan beberapa bulan terakhir kan gue ikut catering sehat gitu kan. Dan gue gak pernah dikasih buah gitu sama cateringnya. Jadi emang kayaknya dan gue tanya sama kan jadi dia tuh katanya udah ada konsultan gizinya gitulah, pokoknya yang nentuin menunya dia. Nah gue tanya ini kan sehari makannya 2 kali itu, terus gue tanya boleh disela buah nggak gitu. Dia bilang yang pertama nggak semua buah bisa, tapi nggak semua buah boleh. Terus dia gitu sebenarnya kalau bisa jangan terlalu banyak juga gitu buahnya. Itu tuh gimana? Mungkin apa catering lo tuh udah termasuk komplek ya, maksudnya udah selengkap itu isinya. Karena memang kalau satu hari itu anjuran kita mengkonsumsi 5 jenis, bukan 5 jenis, pokoknya 5 porsi buah dan sayur-sayuran. Buahnya itu setara dengan kayak kalau misalnya sayurannya tuh udah beberapa macam kan, misalnya udah porsi untuk pagi, siang, sama malam ya. Terus nanti lo bisa tambahin buah, buahnya itu kayak satu porsinya itu setara dengan 1 alpukat atau 1 apel gitu. Atau setara dengan 10 biji duku. Dalam satu hari setidaknya kita harus masukin buah-buahan di dalam makanan kita. Nggak apa-apa, tapi mungkin kalau misalnya dikatakan kebanyakan karena mungkin variasi si sayur udah banyak juga kali. Iya sih. Atau ini nih budgetnya coba lu naikin, bilang mungkin lu nggak bilang nanti budgetnya saya naikin gitu. Jadi dia ngiranya budget segini nggak dapat buah mbak gitu. Iya, tapi biasanya tetap gue selingin buah juga sih, maksudnya karena per catering itu per kali sekali makan kan kalorinya juga dikit kan. Jadi maksudnya biar gue kenyang gue tambahin buah gitu. Nggak apa-apa. Dibanding lo makan yang manis lainnya kayak boba misalnya kayak gitu. Iya, tapi kalau gue nggak doyan boba, jadi Ya gue doyan banget, pokoknya bergula-gula gue pasti doyan sih. Itu boba sih sebenarnya lebih jahat loh. Jadi kandungan boba terutama jenis brown sugar, bla 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 milk tea, pakai boba plus gulanya 100%. Itu udah ada kayak meneliti itu kandungan gulanya mencapai 18,5 sendok teh. Tadi kan kebutuhannya kalau kebutuhannya 4 sendok makan atau setara kalau laki-laki 9 sendok teh. Kalau wanita 6. Iya, itu 18. Bahkan ada yang mencapai 20 sendok teh. Pakai biang gula kali itu ya? Mohon maaf nih, berarti itu bukan itu bukan diabetes lagi, mau gimana gitu kan. Itu dalam satu boba, bahkan itu lebih jahat dibanding minuman soda. Soda tuh mau nanya, berarti itu misalnya kalau makan manis kayak boba-boba gitu kan, efeknya bakal kenanya berapa tahun? Iya. Efeknya beda-beda sih. Kan banyak nih anak muda kita kan makan boba, sarapannya boba, gorengan, itu bakal kenanya. itu sebuah lifestyle. Sebenarnya sih efeknya beda-beda kan, lagi-lagi kalau misalnya gula masuk ke dalam tubuh sebanyak itu kayak 18 langsung masuk ke dalam tubuh, terus tiba-tiba insulin kita kan harus bekerja kan, kayak nih insulin nih ada gula masuk, ayo dong masukin ke dalam sel supaya bisa jadi energi kayak gitu. Ya nggak bisa dong, banyak banget. Emang insulin kita sebanyak itu gitu untuk ngatasin semua ini. Nah, inilah yang bisa nyebabin diabetes atau hiperinsulinemia atau bisa juga resistensi insulin. Jadi insulinnya tuh tidak cukup sensitif untuk memasukkan gula ke dalam sel untuk menjadi energi. Nah, kalau dibilang berapa lamanya sih beda-beda. Tapi yang beberapa tuh saya pernah lihat kasus waktu itu katanya orang itu konsumsi boba dalam seminggu itu banyak banget. Kayak hampir berapa hari sekali. Kayak putih gitu kali ya. Iya kayak gitu boba. Ya, dispenser dia boba jadi.
masih muda 20 tahunan, itu gula darahnya 400. Buset. Itu Dan itu katanya dalam waktu beberapa bulan apa hampir setahun katanya dia tuh rutin banget konsumsi boba. Sampai dia katanya akhirnya merasa ada keluhan gitu. Lupa sih keluhannya apa, tapi pas dicek ternyata gulanya 400. padahal 200 aja udah tinggi. 200 sudah tinggi. Seseorang dikatakan diabetes jika gula darah sewaktunya itu lebih dari 200, gula darah puasanya lebih dari 126. Itu. Dia sampai 400 itu 400 itu bisa kolaps. iya makanya emang dia nggak kelingan atau Ya apa? pasti kelingan lah. Cuma demi bisa minum boba ditahan kayaknya deh. Jadi lebih baik, tapi aku sih nggak nyaranin kayak bosan minum boba sama sekali. Ya kalau kadang kan ada rasanya kayak kita pengen yang manis-manis atau gimana. Kalaupun harus banget atau pengen banget minum boba, setidaknya beli ukuran yang paling kecil. Lalu kandungan gulanya jangan pernah bilang yang 100%, kalau bisa yang 30%. Jadi yang benar-benar paling sedikit, 25-30%. Terus toppingnya diganti. Jangan topping boba atau topping yang lebih. Yang puding juga enak sih. Kita mau rekomendasiin topping boba favorit. Silky puding lebih enak. Kalau bisa toppingnya diganti. Ya betul. Oke, tadi kan diabetes. Kan kita lagi bahas penyakit-penyakit di usia muda nih. Biasanya rata-rata penyakit orang-orang seumuran kita nih, apa aja sih yang Oke. yang ngetrennya gitu? Kalau penyakit di usia muda, kalau Kemenkes bilangnya PTM atau penyakit tidak menular. Jadi penyakit tidak menular ini merupakan salah satu angka kematian tertinggi di Indonesia. Nomor 1 yaitu penyakit jantung, kayak hipertensi salah satunya. Lalu ada diabetes dengan komplikasi, kanker, sama yang terakhir itu yaitu penyakit menular kayak TBC kayak gitu-gitu. Nah, jadi pertama itu adalah hipertensi. Yang kedua itu ya diabetes. Sama satu lagi kanker. Tadi kan sebelum kita mulai nih, tadi kita ngobrol ya yang ada orang umur 18 tahun udah bisa kena hipertensi itu ya? Iya, betul. Ya itu gimana coba bisa jadi bisa ada gitu? data Kemenkes Riskesdas, Riset Kesehatan Dasar tahun 2018. Usia 18 sampai 24 tahun sudah ada presentasinya yang kena hipertensi. Lalu usia 24 sampai 34 tahun kayak kita ini lah. Kayak kita ini. Iya, benar sih. Itu Benar sih. di 13,7%. Nah, gue termasuk 13% itu. Ya, 13,7%. Memang hipertensi paling banyak terdeteksi di usia 44 sampai 54 tahun. Tapi nggak nutup kemungkinan angka 13% itu cukup tinggi kan. Dan yang paling banyak, provinsi yang paling banyak menderita hipertensi adalah provinsi DKI Jakarta dong. Bukan. Kalau pulaunya Pulau Jawa dan Kalimantan. Kalimantannya itu Kalimantan Selatan, lalu disusul dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta. Gaya kan hipertensi kan bukan turunan kan ya tadi ya? Bisa turunan. Bisa turunan ya. Bisa. Tapi kalau ngomongin ke gaya hidup, berarti gaya hidup kayak gimana yang bisa nyebabin umur kita atau lebih muda itu bisa lebih cepat menderita hipertensi gitu? Oke, gaya hidup yang hipertensi itu yang pertama adalah gaya hidup, kalau misalnya berdasarkan risetnya lagi, itu penyebabnya salah satunya 95,5% orang itu kurang konsumsi sayur dan buah-buahan. Ya kan? Yang kedua itu merokok setiap hari. Yang ketiga itu kurang aktif bergerak atau aktivitas fisiknya itu minimal. Dan yang keempat itu memiliki obesitas. Tadi cek faktor resikonya, kemudian enyahkan asap rokok, R, rajin olahraga, D-nya diet seimbang, kurangi natrium, gula-gula yang manis-manis, tingkatkan konsumsi protein, mineral, sayuran, serat gitu ya. Bagi yang belum tahu natrium itu garam ya, dari tadi ngomongin natrium. Tapi beda sebenarnya. Bisa ada garam, bisa ada apa? Sodium sama natrium beda kan? Sama ya? Sama. Kalau I, istirahat yang cukup, dan terakhir itu K, kelola stres. Nah, itu penting. Penting sih itu. Kalau pola tidur gitu? Iya betul, pola tidur itu mempengaruhi. Itu masuk C ya? Faktor risiko kan itu kalau nggak salah. Kalau pola tidur masuk nggak? Pola tidur mempengaruhi Bukan semuanya masuk sih. yang istirahat yang cukup juga ya? Jadi kalau misalnya kita istirahat nggak cukup, bisa nyebabin tekanan darah tinggi juga. Selain itu, istirahat yang nggak cukup juga itu mempengaruhi hormon ghrelin sama leptin. Jadi hormon yang yang mengatur nafsu makan kita, sama yang mengatur kalau kita udah kenyang. Jadi kalau misalnya kita kurang tidur itu, nafsu makan kita tuh semakin tinggi, sedangkan hormon yang untuk menekan kenyangnya tuh makin rendah. Jadi kayaknya makan mulu nggak kenyang-kenyang. Nah itu, jadi orang kurang tidur itu beresiko untuk konsumsi makanan tinggi kalori di kemudian hari.
Kayak orang begadang banyak doyan Indomie tuh kayak gitu tuh kayak gitu. Tuh kalau misalnya gue pernah baca kayaknya, jadi misalnya gue baru begadang jadi kan gue baru tidur jam 5, terus jadinya gue ganti tuh tidurnya di siang gitu, tidur siang yang jadi 8 jam gitu misalnya. Gila, keren banget. Kayak itu nggak efektif ya kalau kayak gitu. Itu harusnya ini tidur malam dihitungnya. Kenapa? Karena kan kita juga yang dikatakan tidur sehari itu bukan yang kayak siang 3 jam, malam 5 jam jadi 8 jam. Enggak sih. Sehari itu maksudnya sehari malam. Karena kan ada beberapa hormon yang memang bekerja di malam hari. Contohnya kayak hormon melatonin, dia hanya keluar tuh pada saat kita tidur dalam keadaan gelap. Oh gitu. Jadi misalnya kita nggak tidur, dia nggak bakalan kerja gitu. Nggak bisa. Padahal udah malam gitu. Nggak bisa kalau kita nggak tidur. Gitu. Sama kelola stres itu juga penting banget sih, karena gue juga kayak Abi itu gue rutin ngukur tensi juga kan kalau di rumah gitu. Nah dulu tuh kadang sekarang gue sedang menjalani program diet gitu, sebelum gue diet itu tekanan darah gue rata-rata 130-an. Terus gue nggak ada keluhan apa-apa sih, cuma emang kerasa nggak enak aja lah di badan gitu kan. Tapi setelah gue 3 bulan terakhir ini gue diet, itu tekanan darah gue rata-rata 110 sekarang, 110-70. Nah, tapi pernah satu hari ketika gue ingat banget tuh, gue sore-sore gue ingat banget gue habis kerja dan gue kayak pusing banget gitu. Terus gue ngukur tensi dan itu balik lagi jadi 130. Iya. Ngaruh ya. Itu ngaruh banget kayaknya. Tapi terus gue pikir, ini gue tinggi lagi apa gimana? Terus ya udah, habis itu gue tidur. Besok paginya gue ngukur lagi 110 lagi. Gitu. Kayaknya itu emang Buat teman-teman yang punya faktor risiko hipertensi kayak gitu-gitu, mesti tahu cara ngukur darah yang benar nggak sih? Kan ada waktu. Momennya mesti tepat gitu kan. Kayak kalau nggak salah di pagi sama malam hari ya, pagi lo sebelum lo sarapan, malam sebelum tidur ya, kalau nggak salah gitu. Terus cara ngukur darahnya pun nggak boleh kayak gitu, nggak boleh habis kayak stres, terus nggak boleh habis mandi, nggak boleh habis makan, kayak gitu-gitu kan, kayak mesti. Tensi memang berubah-ubah, kapanpun dalam keadaan apapun juga memang bisa berubah-ubah, bisa sangat tinggi, bisa sangat rendah. Tapi salah satunya stres itu memang bisa mempengaruhi tekanan darah tinggi, karena ketika kita stres, hormon adrenalin itu kan semakin terpacu. Nah, fungsi dari hormon adrenalin itu bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Lu pada ngukur pakai apa sih? Gua awam banget nih. Yang digital ya? Digital. jadi lu tinggal pasang terus lu pencet aja. Tapi harus yang benar makanya. Iya. Harus sejajar sama jarak. Ini ada tips and triknya sebenarnya. Nah itu tadi nggak habis makan lo nggak boleh, habis mandi lo nggak boleh. Pokoknya sebelum itu lo dalam keadaan posisi istirahat sekitar berapa ya? Pokoknya relax lah badan lo kayak gitu. Harus relax, nggak boleh mikir apa-apa. Posisi tubuh lo juga mesti benar. Kalau ngukur tangan lo mesti sejajar sama jantung ini. Badan lo nyender, kaki napak di bawah kayak gitu. Nggak boleh sambil bergerak, nggak boleh sambil ngomong. Soalnya tadi gue nggak bayangin lu cek di rumah tuh kayak yang ada di rumah sakit, yang lu ngegulung sendiri terus yang Nggak manual pakai raksa itu lagi kan, ada itu. Pakai alatnya sendiri gitu. Itu banyak kok dijual di apotek, ada beberapa. Terus sebaiknya kalau orang meriksa darah itu, Beli di toko. iya Di toko ada juga ya dijual. Oh iya, toko sehat Q ya. buka toko.sehatq.com ya. Oke. Ya. Download apps-nya aja kan bisa langsung ke toko. Tapi serius emang beneran banyak banget diskon tau. Kemarin gue baru beli masker KN95 di toko diskon 90%. Lumayan banget. Kemarin gue numpukin nih stok masker gini, masker medis. Iya makanya masker murah banget tuh. Buat ke warung gitu. Ya buat sekali-sekali pakai deket gitu loh. Tapi penting sih maksud gue kalau punya alat basic kalau di rumah tuh pertama pasti kalau apalagi kalau di pandemi ini termometer tuh udah pasti harusnya ada di rumah termometer. Kalau yang punya faktor risiko kayak hipertensi bisa beli itu alat tekanan darah. Tensimeter, saturasi oksigen untuk cek nadi sama saturasi oksigen, sama kalau memang ada diabetes ya alat gula darah. Iya. Buat orang tuanya juga yang misalnya punya risiko hipertensi kayak perlu dicek setiap hari ya kalau kayak gitu apa gimana? Kalau yang muda kayak nggak terlalu sering deh, nggak setiap hari gitu juga apa gimana kalau? Cek apa namanya? Darah, Oh, darah. Enggak darah tinggi. Harus setiap hari atau gimana kalau yang punya risiko? Kalau punya resiko sih sebisa mungkin ya serajin mungkin ya, setidaknya sehari sekali nggak apa-apa. Oke, at least biar tahu rata-ratanya gitu ya berapa gitu. Dalam sebulan ini kenaikannya gimana? Tapi beberapa alat yang canggih ada loh, ada rata-ratanya. Kayak gue beli itu ada rata-ratanya juga. Ya ada bisa di memory call-nya gitu kan? Terus ada rata-rata, ada indikasi kalau detak jantung lo nggak normal gitu, atau ada indikasinya semuanya tuh.
Udah canggih banget ya zaman. Canggih banget zaman sekarang ya. Gue aja tadi masih, karena gue nggak tahu apa, jadi gue mikirnya masih lu di rumah punya yang alat itu, yang kayak suster itu. Tapi emang kalau misalnya timbang jajan garam-garam kalori-kalori, mending uang kalian dihabisin buat beli ini. Benar. Alat Setuju gue. tekanan darah, iya investasi alkes. Beli di toko sehat. Karena gue juga ngerasain sih. Maksudnya kalau gue kan emang gue gendut ya. Maksudnya badan gue emang gede ya. Makanya gue mencoba untuk menyehatkan badan gue dengan gue menurunkan berat badan gue gitu. Dan kerasa sih ketika gue turun berat badan tuh punggung gue udah nggak sakit, tekanan darah gue turun, kayak gitu sih. Sama nggak gampang capek nggak sih? Iya. Gue soalnya kalau orang ngerasain juga tuh, sempat yang overweight, nggak overweight, menurut gue badan gue nggak enak. Akhirnya salah satu alasan kenapa gue ngurangin makan nasi dan sering olahraga kan, habis itu jauh lebih enak banget sih emang. Nggak gampang ngantuk kan, awal-awal kayak ngantuk mulu gitu, apa-ngapain dikit capek. Sekarang udah lumayan sih. Sama olahraga tuh juga kayak penting banget deh. Semenjak olahraga tuh udah seger banget, bener. kayak rasanya tuh fresh gitu kan. Iya benar. Kayak hidup Otak tuh tuh, hidup gitu ya. misalnya lo lagi stres nih habis kerja kayak gitu, lo kan ada manfaat buat ningkatin mood gitu juga kan kalau olahraga itu kan. Gue freeletics biasanya. Jadi itu kayak ada beberapa gerakan gitu, berapa set, jadi gue ulang beberapa kali gitu. Sakit banget Bi, gue pakai juga aplikasinya. Lama-lama capek juga. Emang capek, tapi ini maksimal gitu, pergerakan ototnya semua dari. Terus lo bisa milih kan, lo mau maksimalin apa upper body doang, apa semuanya, atau bawah doang gitu kan. Terus sama gue nambahin nih apa yoga yang bisa nurunin darah tinggi. Gue walaupun gerak ya agak susah sih, tapi ya coba aja. Kalau gue dulu ini kemarin-kemarin tuh gue cuma jalan doang. Jadi jalan, mesti gue ngitung langkah kan, hitung langkah 6,5 jam gitu. Atau sekarang ini sepeda statis gitu. Sepeda statis. Yang gue mau tanya ini apa? Ada nggak sih jam-jam yang dimana kita nggak boleh olahraga gitu? Kalau olahraganya kemalaman gitu juga nggak bagus ya? Betul. Olahraga itu memang jangan pada saat jam mau tidur sih, kayak misalnya malam ya, kayak malam hari, atau karena misalnya tubuh itu harus ada jeda dulu kan sebelum mau tidur gitu. Jadi kalau misalnya pada saat olahraga kan misalnya otot-otot banyak yang berkontraksi, sedangkan pada saat tidur kita butuh relaksasi gitu. Jadi jangan terlalu berdekatan dengan waktu tidur kita gitu. Jadi kalau misalnya malam, kalau bisa jangan terlalu malam. Jadi lebih bagus tuh pagi hari atau sore aja. Tuh dulu gue pernah tuh pas masih ngantor, nyampe rumah terus udah makan, tuh nyampe rumah kayak 8:30 gitu. Jadi nah itu gue baru olahraga tuh kayak skipping, freeletics gitu. Itu nggak bagus ya? Sebaiknya sih jangan. Tapi memang ada beberapa orang juga yang udah terbiasa sih dengan olahraga malam. Jadi sebenarnya nggak ngaruh waktu tidurnya dia juga, kayak tidur nyenyak kok kayak gitu. Ada juga yang beda-beda sih ya tiap orang. Atau dijarakin gitu ya. Misalnya 8:30 sampai jam 9 gitu. Betul, jadi gue tidurnya jam 12 atau jam 11 gitu ya. Emang kan nggak boleh, misalnya jam 9 lo tidur, jam 9:30 lo, jam 9 lo olahraga, 9:30 lo tidur, nggak bisa kayak gitu kan, kayak 2 jam atau berapa jam gitu. Setidaknya tubuh tuh harus butuh ini dulu, adaptasi lagi lah ibaratnya. Oke. Kalau pagi-pagi kan olahraga, nah itu harus ada asupannya dulu nggak? Sarapan atau enggak? Sarapan apa enggak? Oke. Kalau misalnya ditanya boleh sarapan apa enggak sebelum olahraga, itu boleh. Tapi tidak terlalu berat. Nasi uduk, telur. Nah itu, makan nasi uduk, pakai telur sama bihun sama tempe orek. Nah itu jangan, itu bisa sakit perutnya gitu. Boleh selama ringan aja dan porsinya kecil aja. Tapi mendingan olahraga dulu nggak sih kalau kayak gitu? Gue biasanya nggak makan dulu, minum doang sih. Karena memang ada beberapa orang tubuh tuh membutuhkan energi kan pada saat berolahraga. Ada yang lemes gitu, lemes kalau misalnya olahraga belum makan. Itu gue juga kalau pagi-pagi kalau mau olahraga, kalau belum sarapan itu lemas. Betul, nah itu baru diomongin. Ternyata dia orangnya. Minum kopi, olahraga enak. Nah betul, makanya beda-beda memang. Boleh kok. Kopi itu menurut kalau di gue sih ngaruh sih. Maksudnya lo ngopi dulu habis itu olahraga tuh enak mungkin karena dia ini kan kafein ya, jadi bikin karena udah imun dan keseringan jadi nggak ngaruh apa-apa lagi. Iya, gue juga sebenarnya olahraga gue ringan-ringan aja, kayak treadmill setengah jam gitu sambil nonton Korea di TV gitu. Atau enggak kadang gue di YouTube itu kan suka banyak tuh yang kayak misalnya 30 minute cardio gitu. Itu banyak banget di YouTube. Yang Indonesia juga ada tuh yang mas-mas gitu. Nah, gue suka bingung nih yang bener yang mana ya. Kadang suka ada yang gue nggak tahu dia bagus apa enggak gitu. Ya, itu kan kayak lu background check orangnya aja nggak sih kalau kayak gitu. Lihat dulu profil Instagramnya, LinkedIn-nya gitu ya. Bagus apa? Kredibel apa enggak gitu ya.
Itu lumayan ngebantu sih. Tapi sebenarnya emang menurut gue intinya ya olahraga sama makan tetap harus seimbang. Tapi sebenarnya kayaknya ini koreksi kalau gue salah ya. Kayak kalau misalnya pengen hidup sehat tuh kayak 70%-nya tuh sebenarnya makan yang benar, 30%-nya olahraga gitu. Iya nggak sih? Maksudnya kalaupun lo olahraga tapi makan lo tetap nggak bener tuh juga nggak maksudnya nggak sehat juga gitu kan. Tapi ketika lo makan sehat tapi lo nggak olahraga banget itu malah lo tetap bisa sehat gitu. Walaupun ya kita tetap harus olahraga untuk maksimal ya, cuma maksudnya perbandingannya seperti itu gitu kayaknya nggak sih, ya kan? Terus nih di samping masalah hipertensi, diabetes gitu-gitu, gue pernah baca kan di forum gitu ada pertanyaan tentang apa yang lo seselin di waktu muda nggak pernah lo lakuin lah kayak gitu. Banyak orang yang jawab nggak pernah ngurusin giginya. Nggak jarang periksa gigi lah, jarang scaling lah, jarang apa lah. Banyak orang nyesel kayak gitu. Nah, emang kayak gigi ini ya awareness-nya mungkin nggak seketat hipertensi, diabetes gitu-gitu ya. Orang kayak sikat gigi aja mungkin ada yang cuma sekali sehari doang, apalagi flossing gitu, pakai benang gigi segala macam. Nah, itu gimana tuh, Din? Karena sebagai dokter gigi kan ya, ekspertisnya. Karena pakai gigi tuh kayak kendaraan gitu, kalau nggak rusak nggak dibenerin. Iya, maksudnya banyakan orang kayak gitu. Iya sebenarnya sih pertama emang orang Indonesia tuh kesadarannya masih kurang sih untuk gigi. Maksudnya kayak lo kalau misalnya lihat kayak data gitu, persentase gigi bolong di Indonesia tuh masih tinggi banget dibandingin sama negara-negara lain. Makanya kenapa waktu itu sempat rada heboh tuh ketika ada campaign pasta gigi nggak pakai fluoride dan segala macam gitu. Itu Pak dokter gigi pada sedikit menaikkan alis lah gitu kayak, aduh ini kalau nggak pakai fluoride, ini selama ini sikat giginya pakai fluoride aja giginya masih pada bolong, apalagi nggak pakai fluoride gitu kan. Nah jadi emang ngurusin gigi itu penting banget dan gigi itu kan pertama ketika lo udah seumur gini kalau udah copot ya udah nggak bakal ada gigi lagi kan. Jadi dan sedangkan kalau misalnya lo giginya belum sakit biasanya orang-orang nggak ke dokter gigi, tapi giliran ke dokter gigi ntar udah saking udah parahnya ntar pilihannya cuma dua, antara cabut atau enggak perawatan saluran akar gitu. Nah, kalau misalnya giginya udah dan jarang orang yang mau perawatan saluran akar somehow, karena emangnya pertama berkali datang, yang kedua emang dari segi biaya lebih mahal daripada cabut gigi. Jadi orang pengennya lebih banyaknya praktis gitu, cabut aja deh gitu. Nah tapi ketika lo nggak punya gigi nih, lama-lama gigi lo semakin habis. Gigi itu walaupun kelihatannya simpel dan kecil, tapi itu vital banget buat kesehatan lo. Ketika gigi lo rusak tuh pengaruhnya tuh juga ke nutrisi badan lo dan segala macam kan, karena ketika lo sakit gigi lo pasti malas makan kan. Jadi kalau misalnya itu terus berlangsung gitu, tuh bisa ngaruhnya ke malnutrisi dan segala macam juga gitu. Jadi emang ketika lo wajar sih kalau misalnya ketika sudah berumur gitu menyesal ngurus gigi, karena biasanya ntar lama-lama giginya habis gitu kan, makannya susah. Itu sih yang paling utama. Kalau gigi lo rusak tuh makan susah. Nah, jadi susah banget makan. buat kita nih yang kita yang masih muda nih 20-30-an ini sebenarnya gimana tuh cara buat ngerawat gigi ya, dari yang simple mungkin sampai yang ke dokter gigi segala macam. Sebenarnya standarnya aja sih, standar lo sikat gigi 2 kali sehari minimal. Sebenarnya bagusnya sih tiap makan setiap habis makan sikat gigi, cuma gue rasa itu agak susah ya kalau apalagi kalau misalnya kayak di kantor apa segala macam gitu. Tapi minimal sehari 2 kali tuh bukan pas mandi, tapi setelah sarapan sama sebelum tidur. Ya kayak orang-orang banyak yang gue sikat gigi 2 kali kok sehari, tapi setiap mandi gitu. Nah habis mandi habis itu sarapan baru berangkat kantor gitu kan. Tapi sebenarnya idealnya itu adalah kalau pagi itu setelah sarapan, habis itu sebelum tidur gitu. Karena intinya kalau sebelum tidur kan, kalau misalnya lo mandi sore lo sikat gigi habis itu makan malam, habis itu dulu nggak sikat gigi lagi, ngapain? Mendingan lo mandi sorenya malah nggak apa-apa skip sikat gigi, yang penting lo sebelum tidur lo sikat gigi gitu. Terus kalau pakai benang gigi tuh gimana, kan banyak yang bilang penting tuh benang gigi, sementara di Indonesia jarang banget deh. Kayak kalau misalnya lo lihat ke supermarket nih ada sikat gigi sama pasta gigi, hampir nggak nemu benang gigi di situ kan biasanya. Iya, biasanya nah, sih kalau itu flossing. Sekarang sih sebenarnya banyak dijual di apotek sih biasanya. Di apotek. Dan sekarang kalau kita sikat gigi kan nggak semua bisa terjangkau kan sama sikat gigi sela-selanya. Apalagi kalau misalnya orang yang misalnya giginya rada numpuk gitu, itu susah dibersihin pakai sikat, nggak bakal nyampe biasanya. Nah makanya itu pakai benang gigi itu. Benang gigi itu sebenarnya
Kalau zaman dulu sih benangnya panjang gitu ya, kayak benang Benang kenur ya? benang ya yang digulung Gelasan berdarah dong. Gigi lo berdarah pakai gelasan. yang benang digulung gitu, terus lo kayak diikat di ujung-ujung jari gitu, terus lo gini gitu kan. Tapi kalau sekarang tuh udah ada yang praktis ya, Iya, udah. flossing air ya, pakai air ya. Tahu nggak lo? Oh iya itu juga ada. Maksudnya kalau yang flossing yang ada bentuknya kayak tusuk gigi, jadi Oh, bentuknya iya gitu. iya. Yang udah ada Kayak ini ukurannya ya, gitu. kayak catok alis gitu bentuknya, tau nggak lo? Iya, Kayak gitu. kayak gitu. Itu tinggal, maksudnya lo nggak usah gulung-gulung lagi, udah tinggal lo ambil sebatang itu, udah lo bersihin di sela-sela gigi itu, ntar itu efektif buat bersihin sela-sela gigi sih itu. Dan tapi sehari nggak usah 2 kali, kayak sehari sekali aja. Floss. Mau tidur. Mau tidur, mau tidur. Yang lebih praktis lagi tuh pakai air, lo tinggal nganga doang, ditembak gitu di sela-sela gigi gitu. Kayak kalau di dokter gigi gitu ya. Nggak tahu deh kalau dokter gimana. Gue jarang dokter gigi soalnya. Yang kayak ditembak gitu kayak ada kompresor gitu kan kalau. Oh kalau enggak, kalau itu fungsinya bukan buat bersihin sela-sela gigi sih. Kalau yang kompresor dokter gigi isinya air sama Isi angin udara sih. itu. Buat isi angin. Isi angin. 30 bang tekanannya bang. Itu fungsinya kalau yang dokter gigi itu kebanyakan kalau alat kayak scaling gitu atau lo ngebur gigi itu kan dia bahannya dari besi ya, dari metal gitu. Itu kan panas kalau nggak dialirin air kan. Makanya harus disemprotin air. Sama kalau misalnya pas lagi perawatan misalnya berdarah ya, biar darahnya larut ya disemprotin air sama shot-shotin si anginnya itu. Nah kalau yang air itu kan sebenarnya tinggal nganga terus lo arahin ke sela-sela gigi aja gitu. Kayak gitu. Ser cepet gitu. Kayak lo jijik sendiri dah abis itu ngeliat banyak banget partikel-partikel di gigi gitu. Gue udah semenjak gue sadar itu, gue gigi juga gue perhatiin juga kayak gitu kan. Gue beli sikat gigi elektrik yang bagus gitu, terus gue beli alat flossing yang gue pakai air itu kan. Emang Kaca gitu ya. ini Apa banget yang ya. kurang dari gua gitu. Iya. tapi emang tuh nyindir banget makanya. gue lihat jijik banget mulut gue selama ini kayak gitu, ada selasa. Yang kurang sih ke dokter gigi doang nih, karena kan pandemi kayak gini ya. Susah ke dokter gigi. Terakhir ke dokter gigi tuh 3 tahun yang lalu. Ya itu tapi pandemi baru setahun belakangan ini. Iya makanya. Iya makanya. Iya sebenarnya sih, tapi ada beberapa kondisi yang nggak bisa dibersihin sendiri sih, salah satunya karang gigi. Kan orang tuh banyak yang kayak gue udah sering sikat gigi kok karang gigi gue masih banyak, karena nggak ngaruh sebenarnya karang gigi sama rajin sikat gigi, karena karang gigi itu ada banyak faktor yang membentuknya. Walaupun salah satunya adalah karena orang jarang sikat gigi, tapi yang satunya lagi tuh pengaruh juga kayak pH mulut. Kalau misalnya orang ada pH-nya lebih asam, dia akan lebih rentan giginya bolong. Tapi kalau orang yang pH-nya terlalu basah, dia akan lebih rentan untuk terjadi penumpukan karang gigi. Kayak orang yang punya asam lambung kayak mulutnya pH-nya tinggi ya kalau kayak gitu ya. Orang yang sering ngerokok harusnya nggak banyak karang gigi dong, kan mulutnya asam ngerokok. tapi kalau gue pernah dapat pasien perokok berat gitu, karang giginya sih nggak banyak, tapi stain tuh kayak coklat tuh banyak banget. Dan itu bersihnya jauh lebih capek daripada bersihin karang gigi. Biasanya kalau stain itu, gitu sih. Gigi nih penting. Terus nggak boleh makan yang keras-keras gitu gimana? Kalau kan katanya kalau makan keras-keras ngaruh ke gigi lo juga kan, kalau lo sering makan kayak kerupuk kan keras tuh, terus lo makan apa gitu. Lo mood aja nih kalau kerupuk. Iya. Nggak, tapi sebenarnya makanan juga ngaruh sih. Sebenarnya keras nggak kerasnya tergantung. Gue rasa semua makanan yang edible kayaknya harusnya nggak sekeras itu ya. Maksudnya gue rasa kalaupun itu terlalu keras biasanya juga udah lo lepeh duluan gitu. Maksudnya kayak kalau kerupuk itu sih nggak masalah sih sebenarnya. Oh gitu. Cuma ya itu konsekuensi lainnya ya beda lagi ya. Tapi kalau secara tekstur sih nggak masalah sih. Kecuali kalau lo misalnya abis tambal gigi misalnya, atau lo abis veneer misalnya, atau lo abis perawatan yang estetik gitu, biasanya lo akan diinstruksikan untuk nggak makan keras-keras dulu selama beberapa lama gitu, supaya dia nempel dulu lah gitu istilahnya, baru abis itu lo boleh. Soalnya takutnya kalau misalnya habis nambel terus lo langsung makan iya, lo langsung makan kayak apa tuh, sate yang alot gitu misalnya, itu nanti takutnya tambelnya lepas lagi pas segala macam retak gitu. Sebenarnya salah satu benda keras yang tidak disadari sering bikin gigi retak tuh adalah batu di nasi tuh.
Berhasil iya. Itu sering banget bikin itu kan orang sering banget ya kayak kalau misalnya dan itu sering kejadian dikit gigi itu nggak bolong tapi kayak ada retakan kecil gitu loh. Tapi kan yang namanya bakteri, yang namanya udara, air segala macam kan bisa rembes ke situ ya. Jadi kayak kalau ngeraba-raba kok gigi gue kayaknya nggak bolong tapi kok sakit banget ya gitu, gue ngilu ya. Ternyata pas diperiksa di ronsen, wah ada ini retakan dikit nih gara-gara nggak sengaja gigit batu gitu. Kayak gitu. Pilih beras ya. Iya itu mah. Jadi raja lele atau apa gitu. Anak raja gue itu. Anak raja. Cap koki. Oke, sebelum kita closing nih, Dok, boleh nggak kita rangkum sedikit nih gimana caranya buat anak-anak orang-orang usia kita nih biar nggak terlambat gitu nanti taunya belakangan tuh gimana caranya ngejaga kesehatan gitu biar nanti pas tua tuh nggak ngerasain penyakit-penyakit yang tadi kita bahas, ada hipertensi, diabetes gitu-gitu. Pertama dari gaya hidup sehat, jangan lupa untuk batasi konsumsi garam sama gula, lalu banyaki konsumsi sayur atau buah-buahan setidaknya 5 porsi dalam 1 hari. Sama banyak aktivitas atau aktivitas fisik, setidaknya olahraga 30 menit sehari. Terus jangan lupa kelola stres. Buat gigi apa tadi? Tadi kan ngomongin gigi. Oh iya, gitu. gigi. Buat gigi sih simple. Sebenarnya ini adalah penyuluhan yang dari zaman dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Tapi ya sama orang-orang rada susah mempraktekannya. Pertama, rajin sikat gigi minimal 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur. Kalau habis makan di luar rumah misalnya lo nggak bisa sikat gigi, habis itu lo kumur air putih aja minimal. Kayak habis makan. Lo telan apa lo buang lagi? Buang. Nasi bubur. Kayak lo habis makan coklat yang lengket-lengket gitu, coklat permen lo kumur minimal. Tapi ya kalau bagus lagi sikat gigi, cuma kalau nggak bisa lo minimal kumur air putih itu satu. Yang kedua, flossing kalau bisa itu karena emang ngaruh sih sela-sela makanan yang nyangkut di gigi itu bisa jadi biang gigi, sakit gigi yang kadang-kadang orang tuh nggak sadar gitu kan. Itu flossing. Terus yang ketiga itu adalah ya itu sih jaga makan, jangan terlalu sering makan yang manis sama lengket. Itu karena lengketnya itu kan kadang nggak kejangkau sikat gigi atau kadang nggak keraba lidah, jadi lengket tuh kayak coklat lengketan gitu kayak dodol gitu nggak sih? Oke, jarang deh Bukan makanan sehari-hari banget gitu ya. Ya enggak sih, coklat, permen gitu, yang manis dan lengket, atau makanan-makanannya semacam mozzarella gitu ya, lengket kayak boba gitu ya. Boba kan lengket tuh, kayak gitu. Terus udah gitu, ya itu harus rajin ke dokter gigi sih, minimal 6 bulan sekali. Sebenarnya 6 bulan sekali itu tuh lo ketika lo datang ke dokter gigi, kalau gigi lo nggak kenapa-napa, ya lo nggak akan diapa-apain gitu giginya, nggak harus. Jadi cuma ngobrol-ngobrol aja. Iya. Kalau gue yang udah 3 tahun nggak ke dokter gigi pasti diapa-apain kan gigi. Iya, minimal scaling sih, minimal gitu. scaling. Tapi maksudnya karena ada orang yang misalnya udah lama nggak scaling, giginya masih bersih itu juga ada gitu. Jadi tergantung keadaan giginya gimana. Jadi 6 bulan sekali ke dokter gigi itu bukan berarti 6 bulan sekali tambal atau 6 bulan sekali diapa-apain giginya, enggak. Jadi dilihat aja kalau misalnya ada gangguan diobatin, kalau nggak ada ya udah. Gitu. Didiamin gitu aja. Didiamin aja. Ngobrol lagi sibuk apa sekarang? Biasa. Kecap aja. Kecap. Minimal scaling lah biasanya. Tapi biasanya sih ada orang yang biasanya 6 bulan kemudian tuh karang giginya sih udah kebentuk lagi biasanya. Gitu. Oke. Thank you Dr. Reni buat informasinya. Thank you Sama-sama. Nabi. Oh ya, kalau mau beli alat-alat kesehatan yang tadi kita sebutin bisa buka di toko SehatQ, terus bisa konsultasi sama dokter online juga lewat SehatQ, booking dokter, medical check up, bisa semua lewat SehatQ. Jangan lupa download aplikasi SehatQ di Android dan iOS. Ya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel SehatQ. Terima kasih. Nah.